Perkenalkan, nama saya Aresya Namira, NIM 20104172215 dari kelas A4. Saya akan mempresentasikan tentang tata kelola PT Philips. Sejarah PT Philips. ConocoPhillips Electronics atau NV, Royal Dutch Philips Electronic Ltd, atau biasanya dikenal dengan Philips, adalah salah satu produsen elektronik konsumen terbesar di dunia. Pada 2004, penjualannya sekitar 30,3 euro juta dan memperkerjakan 161.586 orang di lebih dari 60 negara. Perusahaan ini memiliki 3 divisi utama, yaitu Philips Consumer Lifestyle, Philips Healthcare, dan Philips Lighting. Perusahaan publik ini mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Euronext Amsterdam dan Bursa Efek New York. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1891 oleh dua bersaudara, Gerard dan ayahnya Frederick, 1874 sampai 1951 di Eindhoven, Belanda. Tersimulasi oleh revolusi industri di Eropa, perusahaan ini mendirikan laboratorium riset pertamanya pada tahun 1914 dan sejak saat itu memperkenalkan inovasi pertamanya di bidang X-ray dan teknologi radio. Pada tahun 2004, Philips meluncurkan slogan baru yaitu Sense and Simplicity. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk memperbaiki taraf hidup manusia dengan inovasi dari waktu ke waktu yang akan terus-menerus mereka lakukan. Untuk itu, perusahaan ini memiliki misi untuk menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan kepemimpinan mereka dalam membawa rasa dan kesederhanaan kepada orang-orang. Struktur organisasi PT Philips. Setiap perusahaan menginginkan tujuan tercapai secara maksimum. Dalam prakteknya, setiap perusahaan harus memiliki tahap pengorganisasian dan manajemen yang baik agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang profit, maka organisasi dan manajemen yang dilakukan harus dengan baik agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dalam hal ini akan membahas kunci sukses dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Philips. Perusahaan tersebut mempunyai organisasi yang tepat dan baik bagi perusahaannya, yaitu dengan menggunakan organisasi matriks. Organisasi matriks merupakan suatu desain yang mengkombinasikan kelebihan struktur fungsional dan struktur produk untuk meningkatkan kemampuan para manajer dan pekerja yang lain dalam proses informasi. Organisasi matriks mengintegrasikan aktivitas dan menekankan biaya dengan mengeliminir duplikasi aktivitas fungsional untuk setiap lini produk. Organisasi matriks menuntut pada manajer untuk menunjukkan tingkat kepercayaan tim dan keahlian negosiasi yang tinggi. Perusahaan Philips mempunyai lebih dari 8 divisi produk yang beroperasi di lebih dari 60 negara di dunia. Organisasi matriks pada perusahaan Philips Elektronik. Di satu sisi, ada beberapa keuntungan organisasi matriks. Organisasi matriks memungkinkan koordinasi untuk mempertemukan kebutuhan efisiensi dan pilihan pelanggan yang berubah. Organisasi matriks juga mendorong pembagian sumber daya manusia yang fleksibel lintas lini produk. Selain itu, organisasi matriks juga memperkenalkan pekerja untuk mempelajari keahlian yang baru dalam wilayah kerja yang berbeda. Bahkan, organisasi matriks berfungsi dengan baik dalam organisasi-organisasi dengan sumber daya terbatas dan produk ganda. Di sisi lain, organisasi matriks mempunyai beberapa kekurangan. Organisasi matriks menuntut pekerja untuk bekerja bagi dua pimpinan, yaitu fungsional dan pimpinan produk. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan tentunya. Kemudian, struktur organisasi PT Philips. Yang paling atas merupakan ketua PJM, kemudian disusul oleh sekretaris PJM. Di bawah sekretaris PJM ada staf pendukung. Kemudian ada kepala bidang SPMI, kemudian di bawahnya ada anggota dan staf pendukung. Lalu di kepala bidang AIM ada anggota, staf pendukung, dan kelompok auditor internal. Kemudian pada kepala bidang akreditasi nasional, di bawahnya ada anggota, staf pendukung, dan kelompok asesor internal. Kemudian di kepala bidang akreditasi dan sertifikasi internasional, di bawahnya ada anggota, staf pendukung, dan kelompok asesor internal. Kemudian kepada kepala bidang pelayanan mutu, ada anggota, staf, dan staf pendukung. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.